Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Makasih banget sudah diajak. Senang bisa ngobrol bareng, apalagi topiknya relate dengan semua kehidupan sehari-hari. Iya dong. Kamu tuh selalu bisa gitu buat jadi partner ngobrol. Oke, sebelum ke sesi tanya jawab, kita bakal ke penjelasan umum dulu nih. Jadi gini teman-teman, perubahan perilaku dalam kegiatan sosial ekonomi itu cuma berarti cara masyarakat beraktivitas, bekerja, belanja, dan berinteraksi dalam ekonomi itu berubah dari waktu ke waktu. Dulu semuanya serba langsung dan tetap muka, tapi sekarang semuanya serba digital. Mulai dari belanja online, pembayaran non-tunai, sampai banyak usaha kecil yang promosi lewat media sosial. Betul banget. Jadi masyarakat kayak upgrade cara hidupnya. Yang penting sih sebenarnya bukan cuma berubah, tapi kita paham kenapa berubah. Nah, iya, itu dia. Dari yang Ajara lihat nih, gimana sih perubahan perilaku ini yang sering terlihat? Paling jelas di dunia usaha dan kehidupan sehari-hari. Banyak bisnis pindah ke platform digital, pembayaran cash di mana-mana, dan kegiatan sosial pun banyak yang online. Well, iya. Bahkan sekarang kita kalau di kantin pun sudah bisa pakai kris loh. Nah itu contohnya, perubahan kecil yang awalnya terasa sepele, tapi akhirnya jadi budaya baru. Nah, kalau dilihat lebih luas lagi, siapa sih yang paling terdampak dari perubahan perilaku sosial ekonomi ini? Yang paling kena dampaknya itu UMKM, pelajar, kerja, dan konsumen. Mereka paling banyak menyesuaikan dan merasakan perubahan ini. UMKM itu sekarang keren-kerennya aja. Banyak yang awalnya kecil banget, terus yang jadi besar gara-gara digital. Contohnya kayak si Bang Ucup itu tuh yang jualan jus buah yang passwordnya kerja. Aku mau nanya nih, sebenarnya apa sih yang bikin orang berubah perilakunya dalam kegiatan sosial ekonomi sekarang? Kok tiba-tiba semuanya serba digital banget gitu? Perubahan itu dipicu sama teknologi yang berkembang cepat dan kebiasaan masyarakat yang makin pengen serba praktis. Jadi orang beralih ke cara yang lebih cepat dan efisien. Iya sih, aku sendiri juga ngerasain kalau yang cepat dan simpel itu selalu jadi pilihan pertama gitu. Jadi memang masuk akal banget sih. Betul banget. Dan justru kalau kita nggak ikut menyesuaikan, kita ikut ketinggalan juga. Jadi penting banget buat terus adaptasi. Nah ya, kenapa sih kira-kira perubahan ini yang paling kerasanya di kalangan anak muda? Teman-teman seumuran aku tuh kayak gampang banget gitu nangkep cara barunya. Karena anak muda itu udah tumbuh bareng teknologi dan medsos. Jadi lebih cepat adaptasi. Kalau ada tren baru, biasanya anak muda duluan yang coba. Ya ampun, bener banget lagi. Kadang sebelum aku paham trennya, teman aku tuh udah jago duluan gitu. Iya lagi, itu karena anak muda lebih cepat cari tahu. Itu yang bikin. Iya lagi, karena anak muda lebih aktif cari tahu. Itu yang bikin berubah terasa cepat banget di generasi kalian. Kalau menurut Ajara sendiri nih, kapan sih perubahan perilaku ini mulai kelihatan jelas? Kayak momen orang sadar, oh kebiasaan gue udah mulai beda nih. Itu biasanya muncul pas cara lama terasa ribet. Misalnya dulu harus keluar buat beli barang, sekarang tinggal pesan online. Saat nemuin cara yang lebih praktis, perilaku langsung berubah. Oh, jadi gitu ya. Aku juga mulai sadar sih pas aku gak pernah lagi ke toko langsung. Semuanya sekarang apa-apa dari handphone. Nah itu poin pentingnya. Kerasa banget pelan-pelan berubah, tiba-tiba jadi kebiasaan baru. Nah, kalau dilihat lebih jelas, kalau dilihat lebih luas lagi, siapa sih yang paling terdampak dari Nah, kalau dilihat lebih luas lagi, siapa sih yang paling terdampak dari perubahan perilaku sosial ekonomi ini? Paling jelas di dunia usaha dan kehidupan sehari-hari. Banyak bisnis pindah ke platform digital, pembayaran cash di mana-mana, dan kegiatan sosial pun banyak yang online. Terus sekarang keren-keren banget ya.
banyak yang awalnya kecil banget terus jadi besar gara-gara digital. Contohnya kayak si Bang Ucup itu tuh yang jualan jus buah yang passwordnya Niagara Fruit, sekali lagi Niagara Fruit. Ya, dan itu bagus banget. Artinya mereka bisa berkembang karena mulai beradaptasi dengan cara-cara baru. Terakhir nih Ja, gimana sih perubahan perilaku sosial ekonomi ini bisa berdampak besar ke masyarakat? Kayak efek jangka panjangnya gitu. Dampaknya banyak. Ekonomi lokal bisa naik karena digitalisasi, gaya hidup masyarakat berubah, dan pola konsumsi juga makin berkembang. Bahkan hal kecil seperti belanja online bisa mempengaruhi lingkungan. Wah iya, aku baru sadar kalau efeknya bisa sedalam itu ya. Ternyata perubahan kecil bisa ngefek ke banyak hal ya. Betul banget, karena perilaku manusia itu saling terhubung. Jadi perubahan sederhana aja bisa berpengaruh besar kalau dilakukan oleh banyak orang. Oke. Jah, kayaknya kita ngobrol keasikan deh. Lihat deh, udah mau hujan nih. Kayaknya kita tutup aja dulu guys sih. Oke, mungkin sekian ya podcast kali ini dari kami. Kami pamit undur diri. Stay smart and tetap produktif. Bye bye. Ya, welcome to podcast Ngalajo, ngobrol bareng Labuan Bajo. Dengan saya sendiri di sini, Robi Jonathan. Terima kasih sudah mampir ke channel kita hari ini dan dengerin podcast kita hari ini. Topik kita sekarang cukup menarik, yaitu perubahan perilaku dalam kegiatan sosial ekonomi. Meskipun kedengarannya serius, tapi kita bakal bahas dengan cara yang santai dan mudah dipahami tentunya. By the way, saya di sini tidak sendiri loh. Saya kedatangan narasumber dari Gebim 1, yaitu Ajahra. Hai Ajah.